Halo teman-teman, ramai di media sosial ya persoalan tentang Novi dengan Agus. Ada beberapa hal yang saya kira janggal yang perlu menjadi perhatian teman-teman sebelum teman-teman kemudian menyatakan apakah Agus yang salah, apakah Novi yang salah. Yang pertama, Novi melakukan penggalangan dana untuk Agus, kita pertanyakan dalam kapasitas apa? Kenapa? Satu sisi, informasi yang kita dengar, Novi memiliki yayasan berbadan hukum dan kemudian melakukan penggalangan dana dengan yayasannya. Tapi, kita tentu menjadi bingung ketika Novi tidak tahu jumlah uang yang terkumpul untuk Agus. Artinya apa? Artinya rekening penampung dana bukan menggunakan rekening penampung dana yayasan, tapi menggunakan rekening pribadinya Agus. Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Kalau kemudian sebuah yayasan melakukan penggalangan dana, kenapa tidak menggunakan rekening yayasan, tapi menggunakan rekening orang yang ingin disumbang? Nah, ini tanda tanya besar. Tanda tanya ini bukan hal yang sepele. Artinya ini mengandung hal-hal yang mungkin selama ini tidak diulas di ruang publik. Ada deal-deal tertentu yang saya duga terjadi di belakang layar antara Agus dengan Novi. Sebagai informasi untuk teman-teman, sebuah badan hukum dalam hal ini yayasan, itu secara undang-undang diperbolehkan mendapatkan 10% dari total donasi yang dia galang untuk dipergunakan sebagai operasionalnya. Menjadi pertanyaan, apakah 10% ini yang kemudian menjadi clash antara Novi dengan Agus? Ini pertanyaan. Sehingga kemudian yang tadinya ya kedua belah pihak ini sinergi, lalu kemudian hari ini boleh kita katakan pecah kongsi. Lalu kemudian banyak teman-teman yang menyatakan soal sumbangan, ya. Begini, sumbangan itu ya tidak ada kaidah jelas secara hukum. Tapi kita bisa menarik dari beberapa aturan-aturan yang ada, ya. Beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah maupun peraturan menteri terkait dengan sumbangan ini itu ada di bawah yurisdiksi Menteri Sosial. Secara hukum saya berlogika, sumbangan ini adalah bentuk peralihan hak tanpa membawa kewajiban. Nah, ini logika hukumnya. Artinya apa? Artinya ketika suatu barang atau suatu uang yang diberikan sebuah pihak kepada pihak lain, maka hak itu beralih. Ya, ketika pihak A memberikan sesuatu kepada pihak B, maka hak itu serta-merta dan otomatis beralih kepada pihak B tanpa ada kewajiban yang dibawa. Nah, ya, kecuali ada perjanjian jelas sebelum peralihan hak itu. Yang muncul persoalan bahwa uang itu tidak dipergunakan Agus semestinya. Nah, kata-kata semestinya ini juga bisa diperdebatkan. Kenapa? Novi membantu Agus ya untuk menggalang dana untuk pengobatan matanya. Lalu kemudian uang ini tidak digunakan untuk pengobatan matanya. Agus salah. Tapi itu tidak membenarkan Novi untuk bisa menarik uang itu kembali. Nggak ada logika hukumnya. Kenapa? Yang namanya sumbangan, setelah sumbangan diberi, maka tidak ada lagi konteks pemberi sumbangan untuk mengambil lagi sumbangannya. Walaupun tidak digunakan untuk keperluan pada saat sumbangan itu diminta. Kecuali, garis bawahi, ada perjanjian-perjanjian khusus di belakang layar sebelum dilakukan penggalangan dana. Jadi sama sekali tidak ada hak dari Novi untuk kemudian menarik uang yang ada pada Agus. Kecuali Novi melakukan penggalangan dana menggunakan rekening yayasannya, lalu kemudian dari rekening yayasannya diberikan kepada Agus dengan perjanjian uang ini wajib untuk digunakan pengobatan mata. Lalu kemudian setelah uang itu tidak dilakukan untuk pengobatan mata, maka baru Novi berhak untuk menarik uang itu. Kenapa? Karena uang itu digalang menggunakan yayasan dan ditampung atas nama rekening yayasan. Hari ini
uang sumbangan dari masyarakat itu ditampung dalam rekening Agus. Maka kalau Novi kemudian ingin mengambil uang itu, kita minta apakah masyarakat yang memberikan uangnya, yang mentransfer uangnya langsung kepada Agus, sudah memberikan mandat secara tertulis kepada Novi untuk menarik uang itu. Kalau tidak, maka jelas apa yang dilakukan Novi adalah pelanggaran hukum. Maka wajib dan berhak kira-kira pihak Agus dan kuasa hukumnya memproses Novi secara hukum. Ini nggak ada kaitannya bicara bahwa ini amanah, ya, pertanggungjawaban secara akhirat. Nggak ada urusan amanah siapa. Kalau dia katakan, Novi katakan ini amanah, maka wajib dia tunjukkan mana pemberi amanah itu. Masyarakat yang menyumbang, yang mentransferkan uang itu ke rekening Agus, memberikan amanah mana secara tertulis kepada Novi untuk Novi berhak mengambil uang itu dari rekening Agus. Nah ya, jadi jangan kemudian kita terlalu cepat menilai apakah pihak Agus salah, apakah pihak Novi salah ya. Saya melihat banyak sekali agenda-agenda terselubung, hal-hal terselubung di belakang peristiwa ini yang patut diduga ada deal-deal yang tidak sesuai. Ya, sehingga kemudian ini menjadi problematika di ruang publik. Saya kira demikian menjadi salah satu bahan masukan untuk teman-teman. Terima kasih.